Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita jumpa lagi bincang-bincang singkat tentang pemahaman dan implementasi ISO 17025. Kalau kita sedikit mereview bincang-bincang kita di beberapa video sebelumnya, kita telah paham bahwa apa tujuan daripada implementasi dari ISO 17025, apa tujuan dan manfaatnya. Kenapa ini perlu kita sedikit mereview bahwa kita harus paham lebih awal apa tujuan dan manfaat daripada implementasi ISO 17025 atau pemahaman dan implementasi ISO 17025. Sementara kita pahami bahwa ISO adalah suatu standar internasional yang ditetapkan secara konsensus berbasis kompetensi, kemudian sifatnya adalah volunteer atau sukarela. Tetapi sekarang sebagian besar seakan-akan terjadi suatu transformasi dari volunteer menjadi mandatori, dari sukarela menjadi wajib. Ada dua penyebab fundamentalnya. Yang pertama adalah karena faktor regulasi. Regulasi di setiap negara atau satu negara telah menetapkan misalnya bahwa laboratorium yang dipercaya adalah laboratorium yang telah mendapatkan pengakuan kompetensi berbasis ISO 17025. Baik itu laboratorium yang berkaitan dengan jasa maupun laboratorium yang berkaitan dengan suatu produksi, terutama produksi lintas negara. Faktor kedua adalah faktor bisnis, di mana pelanggan atau calon pelanggan mereka menetapkan suatu pilihan bahwa saya akan menggunakan atau kami akan menggunakan suatu laboratorium adalah laboratorium yang sudah mendapatkan pengakuan akreditasi ISO 17025. Nah, ini dua faktor utama yang menyebabkan terjadinya suatu transformasi dari volunteer, sukarela menjadi mandatori. Walaupun sejak awalnya basicnya adalah volunteer, bukan mandatori. Nah, kemudian kalau kita kembali bertanya, apa tujuan dan manfaatnya? Tentu saja tujuannya adalah untuk mendapatkan pengakuan kompetensi, based on kompetensi. Nah, kompetensi ini adalah suatu standar yang telah dikonsensuskan, ya kita perlu mendapatkan pengakuan. Ini adalah tujuannya. Sebab kita juga sudah paham bahwa kompetensi apapun yang kita miliki, jika belum mendapatkan pengakuan maka sulit untuk istilahnya itu sulit untuk menjalankan bisnis kita. Tujuan yang kedua adalah untuk keperluan bisnis, ya bisnis yang tentu saja yang berdasarkan konsensus. Nah, yang menarik Bapak Ibu sekalian, jika di ISO 17025 pengakuan kita ini ada di 3 wilayah. Wilayah pertama, wilayah nasional melalui Komite Akreditasi Nasional. Jadi kita mendapatkan pengakuan dari KAN. KAN payung formalnya adalah berdasarkan keputusan Presiden. Kemudian yang kedua, kita mendapatkan pengakuan di wilayah regional Asia Pasifik. Payungnya adalah APLAC, Asia Pacific Laboratory Accreditation Corporation. Kemudian yang ketiga adalah kita mendapatkan pengakuan di wilayah internasional. Payungnya adalah ILAC, International Laboratory Accreditation Corporation, ILAC. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ya, disebabkan karena badan akreditasi di suatu negara atau di setiap negara melakukan penandatanganan saling pengakuan. Saling pengakuan ini diberikan istilah adalah MRA, Mutual Recognition Arrangement. Nah, inilah bisa kita simpulkan bahwa jika kita di Indonesia mendapatkan akreditasi dari KAN, Komite Akreditasi Nasional, maka automatically kita juga mendapatkan pengakuan dari wilayah regional dan wilayah internasional. Nah, di mana benang merahnya Bapak Ibu sekalian? Benang merahnya adalah lalu lintas bisnis. Karena kita pahami sekarang bahwa lalu lintas bisnis, baik itu bisnis barang maupun bisnis jasa,
tidak dibatasi oleh sekat-sekat wilayah. Jadi dalam konteks bisnis seakan-akan dunia ini seperti small village, seperti desa kecil yang mana sekat-sekat wilayah itu seakan-akan terabaikan, baik secara nasional, regional maupun internasional. Ini sekedar pengantar untuk memperkuat kita lagi agar kita mantap untuk mempersiapkan akreditasi laboratorium yang berbasis ISO 17025. Nah, sebagaimana kami sebutkan tadi bahwa ISO dalam mempersiapkan akreditasi ada tahapan. Ada tahapan adalah satu proses. Nah, proses ini Bapak Ibu sekalian untuk ISO 17005 dan juga ISO yang lain prosesnya terukur. Jadi sekali lagi supaya kita tidak salah melangkah. Di mana kalau kita salah melangkah bisa berdampak kepada pemborosan biaya dan juga bisa berdampak terhadap wasting time, buang waktu. Nah, ini sangat fundamental Bapak Ibu sekalian. Nah, apa saja yang dimaksud dengan proses yang terukur ini? Untuk ISO 17025 di dalam rangka kita mempersiapkan laboratorium kita, maka terukur yang pertama adalah terukur by konsensus. Terukur by konsensus ISO 17025. Apa saja konsensusnya? Meliputi 5 persyaratan. Yang pertama ya persyaratan general. Yang kedua persyaratan struktural. Yang ketiga persyaratan sumber daya. Yang keempat adalah persyaratan proses, yang terakhir, yang kelima adalah persyaratan manajemen. Nah, kelima persyaratan ini kita harus kompeten. Nah, kompeten yang dimaksud sebagaimana formula yang sudah sering kami sampaikan, kompetensi dari 5 persyaratan ini adalah based on DIR, berdasarkan suatu formula yang kami sebutkan sebagai DIR. Jika kita akan membuktikan kompetensi kelima persyaratan ISO, maka formulanya adalah DIR, Documentation, Implementation, dan Recording. Dokumentasi baik internal maupun eksternal, kemudian implementasi, dan yang terakhir adalah recording. Recording itu adalah pembuktian secara visual, bisa dalam wujud laporan atau dalam wujud formulir. Ini proses yang terukur yang pertama. Yang terukur yang kedua adalah based on kebijakan KAN atau KAN policy. Nah, Bapak Ibu sekalian, Badan Akreditasi di Indonesia diwakili oleh KAN, Komite Akreditasi Nasional, telah membuat sejumlah kebijakan. Sering kita kenal sebagai kebijakan KAN. Nah, untuk ISO 17025, kebijakan KAN secara umum dibagi menjadi 2, yaitu kebijakan KAN untuk persiapan akreditasi laboratorium pengujian, dan yang kedua adalah kebijakan KAN untuk persiapan akreditasi laboratorium kalibrasi. Nah, untuk laboratorium untuk persiapan akreditasi ini ada contoh, misalnya kebijakan KAN. Semua alat harus dikalibrasi di laboratorium yang lulus ISO 17025. Laboratorium tidak boleh melaksanakan pendaftaran akreditasi kecuali telah menerapkan sistem mutu minimal selama 3 bulan. Laboratorium tidak boleh atau tidak diperkenankan mendaftar akreditasi kecuali minimal 1 kali telah melakukan audit internal dan 1 kali melakukan manajemen review. Nah, ini contoh-contoh kebijakan kan yang harus kita pahami. Ya. Yang lain misalnya yaitu tentang uncertainty, ketidakpastian pengukuran, kebijakan tentang pelaksanaan uji profesiensi, uji banding antar laboratorium, kebijakan tentang kompetensi personil dan seterusnya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ada 2 yang kami sebutkan tadi, terukur sesuai dengan konsensus ISO dan terukur sesuai dengan kebijakan KAN. Dan yang ketiga adalah terukur by regulation, ya terukur bagi regulasi-regulasi terkait. Karena banyak kebijakan di pemerintah kita, pemerintah Indonesia, bahwa suatu laboratorium harus mengikuti standar yang telah ditetapkan oleh suatu kementerian.
Sebagai contoh, laboratorium kalibrasi. Jika bidang kalibrasi mereka merupakan alat-alat alkes, alat kesehatan, maka mereka harus mengikuti regulasi yang diterbitkan atau yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Contoh yang kedua, jika laboratorium itu berbasis lingkungan, environmental laboratory, maka harus mengikuti kebijakan tentang lingkungan yang dikeluarkan oleh Kementerian KLHK. Yang lain, jika laboratorium itu berbasis K3, maka ya mengikuti kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Nah, ini yang kami sebutkan tadi, bahwa di dalam persiapan akreditasi ada satu proses, dan proses ini merupakan fungsi waktu dan fungsi activity. Fungsi waktu berkaitan dengan time schedule-nya, sedangkan fungsi activity-nya berkaitan dengan kegiatannya. Nah, jika kita akan mantap di dalam persiapan ini, maka proses kita ini harus tercover di 3 yang kami sebutkan tadi. Harus terukur baik konsensus ISO, terukur baik kebijakan KAN atau KAN policy, dan terukur baik regulasi terkait jika ada. Namun ada juga beberapa laboratorium yang di dalam persiapan akreditasi tidak ada regulasi terkait. Berarti teman-teman laboratorium hanya fokus kepada 2 yang kami sebutkan tadi, yaitu based on konsensus ISO dan based on kebijakan KAN. Nah, jika kita sudah tahu ini, maka Bapak Ibu sekalian, ya kita mempersiapkan tahapan-tahapan selanjutnya yang disebut dengan istilah gap analysis. Apa saja gap analysis yang bisa kita sampaikan di kesempatan yang singkat ini? Gap analysis itu nanti berkaitan dengan kondisi kita saat ini, atau dalam bahasa lain dikenal dengan istilah current state. Misalnya, kita bertanya bagaimana tentang kompetensi personil. Kompetensi personil yang berbasis tentu saja ISO 17025 sesuai dengan ruang lingkup yang telah kita tetapkan. Current state-nya bagaimana? Apakah teman-teman personil laboratorium sudah paham tentang ISO 17025? Sudah paham tentang validasi metode uji atau metode kalibrasi? Sudah paham tentang uji profesiensi, uji banding, dan topik-topik pelatihan yang lain. Nah, kemudian kita mengisi suatu kolom yang namanya current state. Yes or no, sudah atau belum. Atau sudah secara keseluruhan atau belum. Kemudian current state yang lain adalah kita tentang organisasinya. Apakah telah ditetapkan atau belum. Yaitu tentang organisasi laboratorium yang berbasis ISO 17005. Nah, masih banyak lagi yang berkaitan dengan gap analysis. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kenapa ini penting tentang gap analysis? Sebab di dalam persiapan akreditasi, kalau kita mengilustrasikan, seakan-akan kita ada dalam suatu kotak. Kotak atau frame. Kotak ini isinya 2. Yaitu anggaran yang mungkin saja jumlahnya terbatas, dan waktu. Waktu otomatis berkaitan dengan target. Nah, supaya kedua variabel ini tidak sia-sia, anggaran kita tidak sia-sia, kemudian waktu tidak terbuang, maka kita harus melakukan pendekatan yang diberikan istilah gap analysis. Apa saja yang sudah kita lakukan yang berkaitan dengan konsensus ISO, apa saja yang sudah kita lakukan yang berkaitan dengan kebijakan KAN, apa saja yang sudah kita lakukan yang berkaitan dengan regulasi terkait jika ada. Nah, di situ kita menjawab sekali lagi tentang current state-nya, kondisi sekarang. Kalau sama sekali belum, maka kita harus memperlakukan laboratorium dari nol. Mulai dari persiapan kompetensi personil, sarana, prasarana, dan seterusnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sampai di sini dulu bincang-bincang singkat kita tentang pemahaman dan implementasi ISO 17025. Tetap semangat, jadikan penerapan sistem mutu bermanfaat bagi kehidupan.
berilmu terlebih dahulu sebelum berkata dan berbuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.